Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terima kasih sudah duduk kembali ya. Dan luar biasa, sangat terharu juga melihat bahwa hadir 30 provinsi dari Kadin seluruh Indonesia, dan juga hadir lebih dari 80 anggota luar biasa. Di sini ada asosiasi dan himpunan, dan jumlah pengurus tadi sampai 1.200 orang, yang jumlahnya WKUK dan WKU itu 96. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perkenankanlah saya pada saat ini untuk sedikit memaparkan apa sih rencana besar daripada Kadin ke depannya di 2024-2029. Nah, dan inilah yang akan dibahas di Rapimnas ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perlu diketahui bahwa fokus daripada Rapimnas ini adalah membahas program kerja tahunan. Nah, tapi karena tahun ini adalah tahun penting di mana Pak Presiden Prabowo baru saja terpilih di Oktober 20, sehingga Rapimnas ini benar-benar sangat penting untuk menentukan arah kebijakan Kadin sebagai mitra strategis pemerintah. Nah, saya ingin menyampaikan terutama kepada teman-teman dari Kepala Komtab dan juga Wakil Kepala Komtab bahwa asal muasal daripada visi misi Kadin yang saya akan paparkan ini mulainya dari Astacita dan bisa ditampilkan di sini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin bisa ditampilkan slide-nya sambil saya berbicara. Bahwa di dalam kampanye dan juga di dalam yang ditetapkan di dalam program Pak Presiden Prabowo dan juga Pak Wakil Presiden Gibran, Astacita yang kita ketahui itu merupakan suatu landasan yang benar-benar kita lihat suatu program yang baik dan hebat. Ya. Slide-nya sudah bisa ditampilkan. Nah, di dalam Astacita ini turunannya juga kita lihat ada 8 quick wins atau program-program yang kita lihat menjadi fokus daripada Pak Presiden Prabowo dan Pak Wakil Presiden Gibran. Ya. Nah, di dalam itu semua kami mencatat banyak sekali hal-hal yang sudah luar biasa dilakukan dan dicanangkan oleh Presiden beberapa waktu terakhir. Ya. Kebetulan saya mendapat kesempatan emas untuk dapat berjalan dengan beliau selama 2,5 minggu, ya. Mulai dari Beijing, ya, lalu sampai kepada Amerika Serikat, lalu Lima, Peru, Rio, Brazil, dan juga ke Inggris. Saya tidak melanjutkan ke UAE, tapi Pak Rosan, Pak Menteri di sini melanjutkan. Nah, saya melihat yang sangat menarik dari apa yang saya dengarkan ialah Pak Presiden ini mempunyai suatu kemampuan untuk membangkitkan kepercayaan di dunia internasional. Nah, salah satu yang paling terlihat dari contoh yang nyata adalah Pak Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM ini berhasil menjaring total 18,5 miliar dolar. Tepuk tangan dong. Nah, jumlah ini bukan jumlah kecil. Karena kurang lebih setengahnya dari Asia, dalam hal ini Cina, dan sebagiannya lagi dari Barat. Dan salah satunya yang perlu dicatat ialah ada 7,1 miliar dolar dari Inggris, British Petroleum ya Pak Rosan, yang fokus di bidang energi transisi. Jadi ini merupakan validasi bahwa ketika Indonesia bilang kita adalah Mekahnya dekarbonisasi, ini benar-benar kejadian orang mau investasi. Ya. Nah, tapi yang saya lihat
yang menarik dari Pak Prabowo punya kemampuan untuk menyampaikan kepada dunia internasional adalah bagaimana membangun kepercayaan bahwa kepastian hukum ini akan ditegakkan. Ya. Nah, karena bagaimanapun juga untuk investasi jauh-jauh ke Indonesia, tentu yang paling penting adalah kepastian hukum. Nah, sebaliknya kita juga melihat bahwa dari upaya pemerintah untuk memastikan investasi itu hadir dengan kepastian hukum ini, ujungnya yang menarik di G20, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian, yang ditekankan bahwa semua ini hanya adalah cara untuk beliau menekan kemiskinan. Ya. Jadi di G20 ini beliau sangat jelas bahwa apa gunanya menjadi bagian daripada 20 negara terbesar kalau misalnya kemiskinan dan kelaparan masih ada di Indonesia. Ya. Nah, menurut saya ini sangat menarik karena program-program beliau untuk menentaskan kemiskinan, terutama buat teman-teman dari Kadin Provinsi yang membawa juga teman-teman kabupaten kota yang juga mempunyai kaki tangan di desa, kita melihatnya bahwa pembangunan untuk menentaskan kemiskinan ini datangnya dari desa. Jadi pertumbuhan yang disampaikan beliau dengan Astacita menuju 8% secara bertahap supaya bisa mencapai Indonesia Emas 2045 mulainya dari desa. Dan ini juga saya lihat terlihat jelas bahwa untuk bisa melakukan ketahanan dalam hal pembangunan yang dicanangkan, ya penting sekali bahwa ada swasembada pangan, energi, dan air. Nah, jadi kalau kita lihat upaya-upaya beliau menyajikan makanan bergizi gratis, ya saya rasa itu tidak mengherankan. Karena memang tidaklah mungkin kita bisa berinvestasi untuk masa depan kalau misalnya masa generasi sekarang yang masih muda itu dalam keadaan lapar. Ya. Dan juga nanti tentunya Ketua Dewan Penasehat bisa bicara lebih panjang karena lebih menguasai program 3 juta rumah ini, benar-benar program yang tidak mungkin dilakukan tanpa partisipasi teman-teman, contohnya di asosiasi dan himpunan di bidangnya dan juga di provinsi. Nah, ini merupakan suatu peluang karena bukan pengusaha-pengusaha besar yang diizinkan untuk membangun 2 dari 3 jutanya setiap tahun, tapi justru pengusaha-pengusaha dari daerah, pengusaha-pengusaha menengah supaya bisa naik kelas. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kembali kepada Astacita yang sering kita lihat di sini, ya, bahwa besar sekali keinginan beliau dan Pak Gibran, Pak Wakil Presiden Gibran, untuk bisa mencapai misinya di sini. Tapi patut saya sampaikan di sini bahwa tidaklah mungkin semua ini terjadi tanpa fondasi yang kuat. Nah, fondasi ini adalah fondasi yang dibuat oleh Pak Presiden Jokowi sebelumnya. Jadi kita patut berterima kasih dengan beliau. Karena dengan keberlanjutan inilah kita bisa menikmati apa yang ada di sini. Selanjutnya, kita juga melihat bahwa apapun yang kita lakukan ini penting sekali bahwa prinsip-prinsip ekonomi Pancasila berdasarkan Undang-Undang 45 ini ditegakkan. Nah, lanjut di sini tentunya ada 8 program hasil terbaik yang tadinya saya sampaikan beberapa, saya garis bawahi. Ya. Nah, yang kami ingin sama-sama asah di Rapimnas ini adalah program Kadin untuk menyambut baik program daripada pemerintah sekarang. Jadi kalau kita singkat, programnya seperti ini di Kadin. Ya. Lanjut. Nah, visi kita ialah bagaimana Kadin bisa menjadi platform utama dunia usaha yang inklusif dalam menciptakan ekosistem
untuk mendorong ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Adalah sebagai berikut. Ya. Nah, ini yang saya minta tolong teman-teman pengurus yang baru saja dilantik bersama dengan teman-teman Kadin Provinsi dan juga asosiasi dan himpunan untuk membahas proposal daripada rencana Kadin 2024-2029. Ya. Di mana di sini ya, kita mempunyai 4 tema program prioritas. Ya. Yang pertama tentunya swasembada, yang kedua pertumbuhan ekonomi, yang inklusif seperti disampaikan tadi, dan berkelanjutan. Dan di dalam tema prioritas itu ada juga subtemanya seperti swasembada, tentunya ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air. Pertumbuhan ekonomi di dalamnya itu adalah akselerasi pertumbuhan UMKM dan ekonomi digital, lalu hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam, peningkatkan investasi swasta, dan juga pembangunan daerah dan industri kreatif. Lalu dalam tema inklusif, subtemanya adalah akses pelayanan kesehatan untuk semua kalangan, dan juga kesetaraan gender dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Dan yang terakhir untuk keberlanjutan tentunya bisnis hijau, dekarbonisasi industri, dan membangun ekonomi sirkular. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin bisa difoto buat nanti dibahas di acara-acara berikutnya. Ya. Dan program ini semua tentu ada pendukung utamanya atau enablernya, di mana yang paling penting adalah SDM berkualitas, integrasi dan availability infrastruktur, aksesibilitas teknologi, dan kebijakan yang baik, dan yang terakhir adalah pembiayaan konvensional maupun syariah. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang saya minta di sini sebagai ketua umum, marilah kita bahas apa nih program-program kerja kita untuk bisa membantu pemerintah dalam kerangka yang ini. Nah, nanti habis saya memberikan sambutan akan ada prosesi, ya, dan pembukaan akan dimulai. Nanti ada beberapa pimpinan ekonomi, menteri koordinator ekonomi akan hadir insya Allah. Ya. Dan sebentar lagi juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Pak AHY juga akan hadir. Ya. Nah, disinilah saya minta tolong Bapak, Ibu-ibu, baik dari Dewan Pengurus maupun juga dari asosiasi dan himpunan dan provinsi, berdialog dengan beliau-beliau, mengerti maksud beliau dan tujuannya bagaimana 2 angka kita ingin capai. Yang pertama yang didengungkan adalah 8%, yang tentunya tidak serta-merta tercapai langsung, tapi dalam bertahap pasti bisa. Dan yang kedua angkanya adalah 0%. Bagaimana dalam waktu 5 tahun kita bisa menghilangkan kemiskinan sebanyak mungkin dengan target 0% atau 0%. Jadi itu sedikit banyak Bapak, Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Ya. Nanti akan ada narasumber-narasumber lain. Dan nanti dalam Rapimnas tentu ada buat teman-teman yang pertama kali masuk ke Kadin, itu ada rapat plenonya, lalu juga dipecah komisi A, B, C. Tapi intinya nanti di ujung kita akan plenokan menjadi suatu rekomendasi untuk pemerintah. Jadi itu Bapak, Ibu-ibu, dan patut saya sampaikan juga, yang ada di sini dari seluruh pengurus sudah 80% daripada pengurus sebelumnya. Jadi tepuk tangan dong bahwa keberlanjutan itu ada. Ya. Dan saya juga menyambut baik. Tadi telah diumumkan bahwa Kadin harus solid. Ya. Kadin harus juga satu. Saya menyambut baik. Dan itu saya rasa merupakan landasan mengapa selama 23 tahun saya di Kadin ini, saya percaya bahwa kalau Kadinnya kompak, dunia usahanya maju, karena doanya juga sama-sama. Ya. Nah, apalagi juga sudah disampaikan tadi Ketua Dewan penasehatnya Pak Hashim, Ketua Dewan Usahanya ada Pak Khairul Tanjung di sini, dan Ketua Pertimbangannya adalah Pak Arsyad. Ya. Jadi saya minta teman-teman untuk bersama-sama selalu mencoba untuk memberikan yang terbaik sebagai satu mitra strategis pemerintah. Tolong dikaji, diberikan program yang baik supaya bisa berdampingan dengan pemerintah.
Dan yang kedua ialah sebagai wadah dunia usaha kita harus selalu kompak. Jadi itu, Bapak Ibu, gimana? Jelas untuk apa yang kita mau lakukan? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nindya Noviam Bakri, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Sekaligus kami mengundang Ketua OC dan juga Ketua SC, Bapak Erwin Aksa, beserta dengan Bapak Taufan Rotorasiko untuk naik ke atas panggung untuk kemudian menggelar pembukaan Rapimnas Kadin 2024. Kami pun turut mengundang kepada yang terhormat Ketua Dewan Usaha Bapak Khairul Tanjung bersama dengan Bapak Menteri Investasi Bapak Rosan Roslani untuk naik ke atas panggung mendampingi. Oke. Dan kita saksikan inilah gelaran rangkaian Rapimnas Kadin 2024 berikut ini. Untuk tangannya dibagi tiga, tangannya bagi tiga apa satu doang? Baiklah, kami nanti mohon berkenan kepada Bapak Nindya Noviam Bakri untuk dapat membuka rangkaian Rapimnas kali ini dengan menekan layar Bapak beserta didamping oleh Ketua SC, OC dan juga kemudian Bapak Menteri dan juga langsung saja boleh bersama-sama mungkin mendampingi, menekan tangannya, mengarahkan tangannya ke layar. Bapak Nindya Noviam Bakri, kami hitung mundur, mohon izin. Nanti di hitungan ke-1 boleh langsung ditekan bersama-sama. Kita berikan arahan, mohon izin. 3, 2, 1. Pak Hasim sebagai Ketua Dewan Penasehat, kami semua di sini membutuhkan nasihatnya, Pak. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, kawan-kawan keluarga besar Kadin yang saya hormati dan saya banggakan. Saya keliling beberapa negara selaku utusan khusus Presiden. Juga waktu itu saya dampingi Mas Anin di Rio, juga di Mas Rosan, juga di mana di London ya, ketemu. Dan saya bisa laporkan ke keluarga besar Kadin bahwa saya semakin optimis ya. Saya optimis. Saya betul-betul sangat optimis akan masa depan bangsa kita. Kenapa? Karena di antara begitu banyak negara di dunia ini, saya ketemu dengan pengusaha-pengusaha di Brazil, di London, di Beijing, di Baku pun, dan terakhir di Doha dan di Abu Dhabi. Karena saya baru pulang dari Doha dan Abu Dhabi.
semakin banyak investor yang melihat Indonesia sebagai tempat yang aman, tempat yang stabil untuk mereka tanam modalnya. Dan ini menuju kepada masa depan saudara-saudara sebagai pelaku ekonomi Indonesia. Waktu saya di luar negeri, saya bersaksi investasi besar-besaran. Ada perusahaan Inggris yang namanya BP yang mengumumkan investasinya 7 miliar dolar untuk ditanam di Indonesia. Saya juga ketemu dengan CEO dari ExxonMobil waktu itu di Baku, Darren Woods namanya. Dia akan investasi, mereka akan investasi, ini ExxonMobil 10 miliar dolar, hanya satu perusahaan saja. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kenapa? Pengusaha ini mereka melihat ada dua negara yang paling potensial untuk investasi. Yang pertama India, yang kedua Indonesia. Kenapa? Karena ekonomi dua-duanya stabil, tapi ada namanya dua-duanya bonus demografi. India, sebagian besar populasi India adalah anak muda, Gen Z, milenial, dan lebih muda lagi. Indonesia negara kedua. Kalau yang lain-lain, terus terang saja, mereka hati-hati. Mereka berhati-hati investasi di China, mereka berhati-hati di yang lain. Kenapa? Karena Jepang populasinya berkurang. Korea Selatan populasi berkurang. China pun populasi berkurang. Hanya dua negara yang besar, Indonesia dan India, potensi luar biasa. Maka saya lihat dunia usaha, saya kira masa depannya sangat cerah. Ya, apapun bidangnya, ya. Dan saya mau sampaikan apa yang saya sudah sampaikan berulang kali. Kenapa saya optimis? Karena pemerintah saat ini sanggup untuk mengadakan stimulus ekonomi besar-besaran. Satu, melalui makanan gratis. Makanan gratis ini termasuk sarapan pagi dan juga makan siang. Dan tujuan akhir adalah untuk memberikan makanan gratis untuk 4,3 juta ibu-ibu sedang hamil. Ini data saya dapat dari BPS. Dan yang kedua adalah untuk berikan makan gratis untuk 78 juta anak. Bukan hanya anak sekolah, juga anak-anak yang masih tinggal prasekolah. Nah, pada saat steady state, diperkirakan 2-3 tahun lagi, semuanya akan didapat minuman dan makanan. Dan ini menyangkut nanti dana kurang lebih 450 triliun rupiah. Berarti 2% dari GDP kita sekarang. So saya kira di antara bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada yang sarjana ekonomi, bisa hitung dengan dana sebesar itu yang kita suntik ke ekonomi, perekonomian, itu nanti multiplier effect, ya, dampak tambahan dari ekonomi itu bisa sampai 2,3%, sampai 3%, sampai 4%. Itu menurut pakar ekonomi. Maka yang saya selalu tekankan, target 8% pertumbuhan itu dari Pak Prabowo itu minimal. Minimal 8%. Ada banyak yang akan menyebabkan itu, tapi yang dari perumahan itu belum termasuk 8%. Nah, kita kenapa saya fokus kepada perumahan, yang lain-lain kan menjalankan makanan gratis dan sebagainya. Karena saya lihat, ini berdasarkan sejarah ekonomi, perumahan ini adalah satu driver perekonomian dan pertumbuhan ekonomi. Dan saya dengar dari kawan-kawan dari Gapensi dan Ray, saya dengar ada ya asosiasi, ada kan Ray dan Gapensi, ada 185 bidang usaha yang terkait dengan perumahan. Yang pertama semen, terus besi, kemudian aluminium, kayu dan sebagainya. Ada kabel listrik, ada copper, ada macam-macam.
185 bidang. Maka waktu itu saya yakinkan Pak Prabowo untuk menjadikan perumahan sebagai salah satu tujuan utama, dan alhamdulillah puji Tuhan beliau setuju perumahan itu masuk sebagai salah satu bidang prioritas dari pemerintahan sekarang ini. Dan ini akan jadi suatu bidang yang akan dinikmati oleh kawan-kawan Kadin yang bergerak di bidang itu. Apakah Gapensi, ada Ray, ada yang punya pabrik semen, punya pabrik kayu, punya pabrik developer, Pak James, ada Pak, dan banyak yang developer ini akan menjadi suatu driver for growth. Dan saya selalu lihat pengalaman ekonomi, sejarah ekonomi, terutama dari Tiongkok, RRC, di mana untuk selama 35 tahun dari sejak Deng Xiaoping berkuasa tahun 80-an, 81, 82, sampai 2017, perumahan merupakan 25% dari GDP China selama 35 tahun. Sejak 7 tahun kita tahu, semua tahu ada Evergrande, ada Vanke, ada Country Garden, yang itu karena akses dari ekonomi uang murah, terus ada kolusi antara pejabat, bank dan sebagainya, kita sudah tahu itu semua. Tapi kita melihat ekonomi China selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun pertama bisa sampai China dapat growth 11%, 10%, dan seterusnya. So ini saya lihat dan semakin yakin akan masa depan kita. Yang penting, saya kira bapak-bapak sudah lihat, ibu-ibu sudah lihat pernyataan Pak Prabowo berulang kali, ini adalah salah satu prasyarat yang diperlukan adalah kerukunan, kita stabil, tidak cekcok-cok, kita semua satu bangsa Indonesia, kita bersatu untuk menghadapi masa depan yang cerah itu. Jangan nanti cekcok-cekcok ya. Ya di pilkada kemarin ada yang kalah, ada yang menang, sudah biasalah ya. Pak Prabowo kalah berapa kali, tapi nggak pernah semangat, nggak pernah putus. Ya, di antara bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada kawan-kawan yang mau maju dan kalah, ya udahlah. Ya kita dengan 5 tahun lagi kan kita berikan kesempatan yang menang, kan begitu. Dan langsung saja kalau begitu kita ingin mendengarkan pula bagaimanakah sambutan dari Pak Wamen kita. Kami turut mengundang Bapak Kartiko untuk dapat naik ke atas panggung, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Anin, Pak CT, Bapak Ibu, para Dewan Pertimbangan, Dewan Pembina, pengurus, dan seluruh kadin daerah yang hadir pada kesempatan pagi ini. Saya diminta Pak Anin untuk impromptu menjelaskan bagaimana nanti kira-kira peran WKU Kadin BUMN dalam mensinergikan dengan teman-teman swasta dan di daerah di Kadin. Bapak Ibu sekalian, dalam 2 bulan terakhir, pemerintahan Pak Prabowo mendorong terus percepatan-percepatan dalam berbagai program. Nanti saya yakin para menteri juga akan dijelaskan. Memang ada 4 area yang akan kita dorong cepat di periode setahun ke depan. Yang pertama adalah terkait dengan swasembada pangan. Yang kedua terkait dengan perumahan rakyat. Kemudian terkait dengan pengentasan kemiskinan. Dan yang terakhir terkait dengan hilirisasi dan transisi energi. Nah ini tentunya kami mengundang nanti dengan FGD-FGD kecil, bagaimana mensinergikan ekosistem BUMN dengan ekosistem swasta, termasuk kadin daerah. Yang pertama di pangan, Bapak Ibu nanti tentunya Pak Menko Pangan akan menjelaskan bahwa dengan program swasembada pangan dan makan bergizi gratis ini, kita akan membangun ekosistem besar untuk supply chain pangan sampai ke daerah-daerah. Di mana tentunya pemerintah akan mendorong dengan berbagai program subsidi seperti subsidi pupuk, subsidi kur dan sebagainya. Namun diharapkan pemain-pemain daerah juga bisa menjadi supply chain untuk ekosistem penyediaan pangan di seluruh Indonesia. Mulai dengan 3 komoditas utama yaitu padi, jagung dan gula yang akan menjadi target menjadi swasembada di tahun 2027. Dan tentunya nanti kami terbuka untuk melihat bagaimana ekosistem ini bisa dibangun bersama-sama dengan para pengusaha pusat maupun daerah untuk membangun swasembada.
Dan yang terakhir di transisi energi dan hilirisasi, tadi di sini juga ada Pak Aryo, Pak Darmo yang akan nanti mendorong bagaimana proses transisi energi dengan renewable platform PLN akan ada RUPTL 2025-2035 yang akan memberikan peluang besar untuk investasi di hulu energi seperti geothermal, solar, wind, dan hydro yang akan dilelang kepada publik, khususnya nanti yang akan dipercepat adalah solar dan wind yang tentunya skalanya juga bisa dikerjakan oleh para pengusaha-pengusaha renewable di Indonesia. Dan untuk hilirisasi ada Pak Tony Wenas dari Freeport, kita juga sedang dorong hilirisasi di semua mineral, mulai dari nikel, koper, bauksit dan sebagainya. Yang tentunya ekosistemnya juga bisa kita kerjasamakan dengan Bapak Ibu, baik pengurus kadin pusat maupun daerah. Saya rasa 4 area ini cukup untuk menjadi katalis kerjasama antara pemerintah, BUMN dan swasta dan diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 8% ke depan. Dan saya nanti akan izin Pak Anin, kita akan bangun FGD dengan para teman-teman di semua sektor tadi untuk membangun ekosistem yang menjadi katalis untuk memasukkan peran Kadin di dalam 4 ekosistem tersebut. Itu dari kami, terima kasih dan sekali lagi selamat untuk kepengurusan Pak Anin. Kita dorong Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 dan pertumbuhan 8%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya merasa senang dan berbahagia hari ini bisa hadir secara langsung dalam rangkaian acara Rapimnas Kadin 2024 sekaligus bersilaturahmi dan menyapa para sahabat sekalian. Dalam ruangan yang indah ini saya melihat banyak wajah yang familiar, para sahabat yang menekuni dunia usaha juga dunia politik. Jadi selalu Kadin itu ada hybridnya, tidak murni usaha, tidak murni politik tentunya, selalu ada kombinasi yang bagus di antara keduanya. Sekali lagi selamat kepada Kadin, selamat atas Rapimnas. Semoga Rapimnas ini menghadirkan bukan hanya ide dan gagasan, tapi juga rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang baik untuk didengar, dibaca oleh pemerintah. Yang saya cintai dan banggakan Ketua Umum Kadin, Bung Anindya Bakri. Tepuk tangan untuk Mas Anin. Sudah cukup lama kita bersahabat, tidak selalu dekat tetapi dekati hati. Dan tentunya saya juga mengucapkan selamat kepada para pengurus Kadin yang sudah ditetapkan, semoga bisa mengemban amanah dengan baik dan tentunya memajukan perekonomian di Indonesia. Kehadiran saya di sini sebagai wujud kebersamaan, tadi Mas Anin, Ketum menyampaikan sebagai strategic partner dari pemerintah, saya pun hadir, mudah-mudahan bisa menjadi strategic partner sekaligus sahabat bagi Kadin. Let's collaborate, kita bikin super team. Mudah-mudahan Kabinet Merah Putih seperti dengan harapan kita semua menjadi super team. Dan Kadin, you are part of that super team. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih dan sukses sekali lagi untuk Kadin, Mas Anin dan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita mulai sesi pembekalan dan dialog bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Bapak Airlangga Hartarto. Kami mengundang Bapak dengan hormat untuk ke atas panggung.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Abu Rizal Bakri, senior kita semua di berbagai organisasi. Ini penting, Pak Anindya Bakri, Ketua Umum Kadin, Pak Syarif Cicip Sutarjo, selaku di Dewan Pembina. Kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Kadin hadir dengan tema yang tepat, yaitu tema 08. Kosong kemiskinan, 8% pertumbuhan ekonomi. Jadi tekan kemiskinan, dorong pertumbuhan ekonomi, wujudkan Indonesia emas. Nah, ini sangat cocok kalau kita lihat dari hasil kemarin Bapak Presiden keliling mulai dari China, Washington, Peru, kemudian Brasil, Inggris, dan Abu Dhabi. Beliau mendapatkan masukan. Memang di 2024-2025 pertumbuhan ekonomi dunia tidak baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi dunia masih di angka 3,2%, namun Indonesia secara rata-rata masih 5% dan inflasi masih 1,7%. Sehingga dalam pertemuan di rapat tahunan dengan Bank Indonesia kemarin, Bapak Presiden merasa bangga bahwa pertumbuhan Indonesia jauh di atas pertumbuhan ekonomi rata-rata. Dan Bapak Presiden mendapatkan apresiasi di berbagai tempat, apalagi juga tingkat hutang Indonesia bisa di-maintain di bawah 40%. Banyak negara, terutama negara emerging country, hutangnya jauh lebih besar dari Indonesia, bahkan beberapa kali default. Nah, oleh karena itu Indonesia termasuk negara yang berhasil pasca COVID kita bisa menjaga prudensial makroekonomi dan di samping itu juga menekan angka kemiskinan dan meningkatkan angka yang bekerja di bawah single digit. Target pertumbuhan 8% itu bukan target yang tidak pernah kita capai atau tidak mungkin dicapai, namun ini angka yang pernah kita capai di periode 86 sampai 97, pertumbuhan kita bisa mencapai 7,3%. Di tahun 95 kita pernah mencapai 8,2%. Sehingga ke depan tentu yang kita perlukan adalah transformasi ekonomi dengan industrial atau manufacturing value added atau sering kita sebut sebagai hilirisasi. Dan selain itu kita perlu melakukan penguatan ekonomi digital. Ekonomi digital hari ini kita sekitar 90 miliar dolar dan tahun depan bisa digenjot ke 120 miliar dolar. Dan di tahun 2030 bisa 400 miliar dolar. Itu saja yang ingin saya sharing karena tadi Pak Ketua Umum Kadin, Pak Anin mengatakan bahwa akan ada tanya jawab. Oleh karena itu saya hanya ingin membaca pantun. Belum dibaca aja udah cakep, apalagi udah dibaca. Bunga mawar mekar di Taman Kusuma. Harumnya semerbak menyegarkan hati. Kadin dan pemerintah berjalan bersama-sama membangun ekonomi untuk kejayaan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, pimpinan-pimpinan dari Kadin Provinsi, dari anggota luar biasa, asosiasi dan himpunan, dan tentunya seluruh pengurus Kadin yang kita namakan Dewan Pengurus Lengkap. Sampai tadi pagi kita belum bisa bilang kita punya Dewan Pengurus Lengkap. Kita baru punya Dewan Pengurus Harian. Jadi hari yang baik, walaupun hari Minggu, kita tetap kerja. Bapak, ibu-ibu, luar biasa. Hari ini saya sudah mau menutup suatu acara yang merupakan Rapimnas pertama dari kepengurusan kita semua. Jadi bukan saya, tapi kita semua. Tepuk tangan. Saya hanya ingin highlight beberapa hal tadi yang disampaikan Pak Aziz. Dan ini bisa nanti menjadi apa yang kita akan sampaikan ke pemerintah berupa memo atau kepada publik. Ya. Jadi pertama, garis besarnya kita apresiasi bahwa di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran, kita melihat bahwa transisi dari Pak Presiden Jokowi ke Pak Prabowo itu sangat baik. Ya. Bahkan memberikan contoh mungkin yang terbaik di dunia kali ya untuk transisi pemerintahan. Yang kedua, kita juga melihat pemilihan daripada Kabinet Merah Putih itu juga sangat bagus, apalagi sama-sama direkatkan di Magelang. Jadi itu suatu cara yang kita belum pernah lihat dan kita tidak heran kenapa jadinya approval rating daripada pemerintahan kita tinggi. Lalu juga kita melihat mobil yang bagus, itu mobil dari Pindad, itu secara tidak langsung menggambarkan bahwa taraf kandungan dalam negeri itu sangat penting dalam pemilihan mobil. Saya yakin teman-teman di Kadin juga kalau sudah nanti ada kesempatan ingin juga punya mobil yang seperti Pak Presiden pakai waktu pelantikan. Lalu kita juga melihat beberapa hal yang sudah positif, seperti rencana yang akan direalisasikan yang 6 juta rekening UMKM yang diampuni. Tadi disampaikan juga oleh Ketua Dewan Penasehat. Maupun juga pemisahan antara PU dan PR sehingga menjadi lebih fokus. Ya. Dan akhirnya juga kita lihat begitu banyak upaya, tadi disampaikan juga oleh Dewan Penasehat yang juga utusan khusus Presiden di COP29, 29 di Baku, bahwa sudah ada upaya-upaya untuk memonetisasi daripada energi transisi ini. Ya. Dan yang tadi juga mungkin tidak terlalu banyak dibahas, tapi ke depannya akan membangun 42 gigawatt dari pembangkit tenaga angin, surya, dan juga 70.000 kilometer transmisi. Ya. Jadi itu hal-hal yang bisa dibilang 100 hari pertama, bahkan belum sampai kita lihat cukup baik. Ditambah lagi tadi pendapatan hasil lawatan 2,5 minggu ini $18,5 miliar yang luar biasa. Ya. Nah terakhir saya ingin menyampaikan semua ini kita ingin strukturkan dengan beberapa upaya. Yang pertama kita membentuk Kadin Institute, di mana kita ingin mempunyai suatu think tank atau substansi untuk bukan saja setiap tahun kita mengadakan bahasan atau kajian, tapi berjalan terus. Yang kedua kita juga ingin mendirikan Kadin Services, karena tidak ada alasan kenapa Kadin tidak bisa memberikan pelayanan-pelayanan yang sudah bagus dijalankan. Matchmaking, business desk, hampir bisa semua yang dilakukan, mungkin Pricewaterhouse kita bisa lakukan, kecuali auditnya aja kali. Jadi benar-benar Kadin Services ini bisa memberikan manfaat banyak. Dan yang terakhir, Kadin Communication Office. Saya rasa Kadin sudah waktunya mempunyai penanganan media yang baik, dengan jubirnya. Kemarin saya juga dengar ada masukan seperti itu. Jadi semua ini tidak lain tidak bukan untuk memastikan bahwa Kadin itu mesinnya semakin bergerak baik. Jadi di ujung saya mengucapkan terima kasih, good job buat kita semua.
Terima kasih dedikasinya. Hari Jumat sudah Dewan Pengurus Harian, Sabtu pra-Rapimnas, dan sekarang Rapimnasnya dihadiri beberapa wakil pemerintah yang senior, dan juga mendapatkan oleh-oleh banyak dari tadi Pak Hashim, Ketua dan Penasehat. Jadi saya bisa bilang ini akhir pekan yang baik, yang patut kita syukuri. Ya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan juga semangat dari teman-teman, dengan ini kita tutup Rapimnas Kadin 2024 dan selamat menjalankan tugas dan selamat menikmati sisa akhir pekan yang tinggal beberapa jam lagi. Dengan ini kami tutup Rapimnas Kadin 2024 dengan mengucapkan Bismillah. Terima kasih. Terima kasih Ketua Umum kepada seluruh peserta dengan semua kadin daerah silakan naik.